Martin, terima kasih banyak sudah hadir di podcast ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Om? Baik, baik. Saya baik. Gimana kabarnya Oke, Sakira? baik juga, Om. Jadi saya sudah mengikuti karya Om, dan hari ini saya ingin ngobrol soal filsafat atau mungkin epistemologi politik, khususnya Hmm, soal inequalities, freedom, atau power. Jadi gini ya. Om, saat ini saya sedang dalam proses mendaftar kuliah ke Inggris untuk Hmm. jurusan filsafat, politik, dan ekonomi. Oh, Nah, PPI ya? iya PPI. Dan Ya, ya, personal ya. statement saya membahas tentang inequalities dan corruption yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya saya sangat passionate untuk Hmm. menambahkan pengetahuanku tentang semua ini dari sudut pandang filsafat. Oke. Om sudah Ya, tahu PPI ya, Om? iya kalau di Inggris rata-rata PPI sih, Politics, Economic, Mm-mm. sama ini kan filosofi kan ya. Iya, jadi mungkin sebelum masuk ke isu sosialnya, saya ingin mulai dari dasar. Jadi ingin melihat bagaimana sih filsafat sebenarnya mendefinisikan atau melihat konsep-konsep ini. Nah, sebenarnya saya mau tanya tentang tiga definisi, kebebasan, keadilan, dan korupsi. Tapi gimana nih Om, kita mulainya dari mana? Oke, kalau kita bicara filsafat politik ya, political Mm-mm. philosophy itu di Inggris terutama ya, itu tradisinya adalah suatu tradisi Anglo-Saxon ya, yang analytical philosophy rata-rata. Jadi filsafat yang berkembang di Eropa, Inggris dan Amerika rata-rata seperti itu, dan itu sangat berbeda dari filsafat yang berkembang di Eropa daratan ya, continental philosophy. Hmm, oke. Karena continental philosophy lebih banyak didominasi oleh Perancis dan Jerman ya. Tradisinya berbeda. Artinya di dalam continental philosophy itu corak pembahasan tentang keadilan, soal apa namanya kekuasaan, equality itu dia lebih dalam tradisi yang katakanlah lebih ke arah dekat dengan Marxis ya, Marxisme itu. Hmm, oke. Sedangkan kalau Inggris, Amerika, dia dekat dengan filosofi utilitarian gitu. Jadi dengan apa namanya pendekatan atau cara berpikir yang lebih uh, liberal kan dalam arti tertentu ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya tadi equality sama justice gitu, itu kan konsep yang besar sekali ya. Dan di Mm-mm. dalam tradisi filsafat politik analitik, analytical political philosophy itu ada tokoh besar di tahun 70-an yang sampai sekarang masih berpengaruh namanya John Rawls. Kamu rasanya juga perlu baca itu ya. John Rawls dia menulis satu buku cukup tebal judulnya A Theory of Justice gitu. Nah, di dalam buku itu dia menguraikan konsep justice ya. Dan itu buku yang penting sekali karena sebelum itu tidak ada political philosophy yang dalam pengertian kontemporer ya. Yang ada adalah Mm-mm. historical overview dari political philosophy membahas para pemikir di abad 19 dan seterusnya gitu ya. Tapi sejak John Rawls muncul satu cara berpikir baru yang membaca political philosophy secara berbeda. Dan di situ yang menarik adalah di buku itu John Rawls itu mengajukan pertanyaan eh, dasar yang sangat penting menurut saya ya. Jadi apa namanya itu adalah bagaimana caranya kita sampai pada konsep keadilan. How do we arrive at justice gitu. Ini penting karena keadilan tidak bisa didefinisikan sembarang seperti halnya misalnya ya kita anggap saja keadilan adalah yang memaksimalisasi utilitas atau kesenangan dari sebanyak mungkin orang. Itu cara pandang utilitarian kan seperti itu ya. Itu Mm-mm. menurut dia cara sampai ke kesimpulan seperti itu nggak ada gitu ya. Nggak ada Mm-mm. penjelasan kenapa harus begitu Mm-mm. kesimpulannya. Maka dia membuat satu prosedur, satu cara berpikir untuk sampai pada kesimpulan tentang keadilan yang apa namanya menurut dia bisa diterima, yaitu adalah uh, yang disebut sebagai thought experiment. Jadi thought experiment itu adalah kita membayangkan suatu kondisi yang disimulasikan di dalam pikiran kita tentang keadaan tertentu gitu. Nah, dalam konteksnya John Rawls adalah bayangkan misalnya setiap orang itu tidak tahu dia akan dilahirkan dalam keluarga seperti apa, memiliki agama Mm-mm. seperti apa, status sosialnya seperti apa, dan dia dan dalam kondisi ketidaktahuan itu dia masing-masing dari mereka memutuskan untuk memilih arrangement yang tepat untuk masyarakat itu seperti apa.
Ini yang disebut sebagai thought eksperimennya, namanya adalah the veil of ignorance ya. Jadi tabir Mm-mm. atau selubung ketidaktahuan. Jadi orang itu tidak tahu apakah nanti dia akan dilahirkan sebagai anak orang kaya, dengan agama seperti apa, dengan nationality yang mana dan seterusnya gitu ya. Jadi dia tidak tahu interest dia, self interestnya itu akan terpenuhi dalam bentuk seperti apa. Yang jelas adalah dia punya self interest dan dia memilih berdasarkan self interest itu. Cuma dia nggak tahu dia akan Mm-mm. akan mendapat apa ya. Nah, dengan berdasarkan self-interest-nya, dia diharuskan untuk memilih satu arrangement dari society yang rasanya bisa aman buat dia. Ya, kira-kira apa yang akan fondasi dari masyarakat yang akan, saya nggak tahu saya akan jadi orang apa di dalam masyarakat itu. Nah, itu yang dimaksud veil of ignorance ya. Jadi, ini ada satu asumsi, hypothetical situation, tentu saja ini bukan sesuatu yang historical, tetapi dari situ dia bisa mencapai satu definisi keadilan, keadilan yang imparsial gitu ya. Impartiality itu sangat penting ya. Artinya orang tidak, kalau kalau orang mendefinisikan yang adil misalnya adalah yang menguntungkan orang kaya ya karena dia orang kaya ya, maka dia menginginkan seperti itu. Jadi itu nggak imparsial, itu parsial gitu ya. Nah, maka John Rawls meminta supaya bisa ada penilaian yang imparsial, perlu dibuat satu skenario seperti itu ya. Kita membayangkan kita nggak punya akses untuk mengetahui apakah kita nanti akan jadi seperti apa, yang kita punya hanyalah self interest kita. Nah, atas dasar itu menurut Rawls dihasilkan dua prinsip ya. Yang utama itu adalah basic liberties, jadi bahwa semua yang ada di dalam apa namanya seperti hak asasi manusia dan seterusnya itu harus diberlakukan ya di dalam setiap masyarakat. Itu yang diputuskan oleh orang yang memilih dalam veil of ignorance tadi. Karena uh, kenapa itu dipilih? Karena ya orang akan membayangkan dirinya bagaimana kalau dia tidak punya hak asasi manusia, dia tidak punya hak untuk menyatakan pendapat, untuk berekspresi, untuk berorganisasi, hak untuk mendapat perlindungan dari dalam hukum gitu ya. Kalau dia nggak punya itu, maka dia nggak akan bisa survive. Kalau misalnya dia jadi orang yang lemah ya, di masyarakat, maka standar minimal dari keadilan adalah bahwa harus ada diberlakukan satu sistem yang menjamin basic liberties itu. Nah, itu yang Hmm. satu. Yang kedua adalah yang sering disebut sebagai prinsip yang egalitarian. Gitu ya. Egalitarian principle itu adalah prinsip bahwa uh, peningkatan apa ya, penyesuaian atau redistribusi kekayaan di dalam masyarakat itu haruslah dilakukan untuk meningkatkan yang paling buruk nasibnya. Misalnya saya nggak tahu akan jadi seperti apa di dalam veil of ignorance itu, pasti saya khawatir bagaimana jika saya nanti dilahirkan sebagai kelompok yang paling lemah gitu ya. Maka saya mengharapkan maka muncul prinsip equality itu, egalitarianisme itu. Jadi uh, apa uh, orang yang uh, dari kelompok sosial paling lemah, misalnya kelas buruh ya, misalnya labor gitu, itu akan mendapat perlindungan proteksi sosial gitu ya. Maka atas dasar itu redistribusi kekayaan misalnya melalui taxation itu dilakukan demi meningkatkan derajat hidup dari masyarakat yang paling lemah itu. Nah, itu dua prinsip dasar sih. Itu konsepsi Rawls tentang keadilan dan kesetaraan sekaligus ya. Nah, tentu saja ini satu kesimpulan yang dikritik oleh banyak orang. Ramai sekali sebetulnya perdebatannya di dari kelompok apa ya, kritik pertama terhadap Rawls itu muncul dari kelompok komunitarian. Komunitarian itu adalah kelompok yang menyatakan bahwa ya kita nggak bisa membayangkan diri kita berada di balik veil of ignorance karena kita selalu sudah value laden kan. Kita nggak pernah lepas dari values. Kita selalu punya komunitas, punya tradisi, punya agama, punya nilai-nilai gitu. Jadi nggak mungkin kita membayangkan kita adalah makhluk yang cuma punya self interest lalu memilih arrangement yang tepat untuk masyarakat gitu. Jadi menurut kaum komunitarian cara berpikir Rawls itu tidak masuk akal. Itu satu. Yang kedua adalah kritik dari sudut pandang libertarian. Libertarian itu adalah spektrum yang lebih liberal daripada liberalisme. Jadi dia orang seperti Robert Nozick itu menulis satu buku menarik juga, dia Anarchy, State and Utopia. Itu satu buku yang dia menjelaskan di sana bahwa prinsipnya Rawls tentang equality tadi yang kedua itu nggak masuk akal menurut dia. Bahwa negara itu diberikan kewenangan untuk meredistribusi, untuk mengatur ulang barang sosial sehingga
yang apa namanya lebih lemah itu bisa lebih baik posisinya, itu menurut dia tidak adil malah, menurut Robert Nozick, karena dia asumsinya adalah kalau setiap semua orang punya apa apa ya hak milik atas dirinya sendiri, self ownership, karena kita bukan perbudakan kan, maka semua orang punya self ownership, orang memiliki dirinya sendiri, maka atas dasar self ownership itu dia bisa mengajukan hak atas barang milik. Saya bisa punya akses atau kepemilikan atas tanah, atas buku-buku saya atau rumah atau apapun ya. Asalkan semua itu adalah hasil kerja dari saya. Mm-mm. Itu kan itu sebenarnya teori lama dari John Locke. Jadi labor theory of property gitu. Bahwa properti itu dimiliki karena ada kerja di dalamnya, ada labor di dalamnya. Dan labor dari orang yang bersangkutan itu yang bisa memberikan si properti itu. Nah, karena tadi ya dua prinsipnya si Nozick ya. Pertama adalah self ownership, yang kedua adalah labor theory of property. Maka kepemilikan orang atas objek alam atau apapun itu adalah sah, itu valid, dan oleh karena itu ketika orang mentransaksikan, menukarkan, mendagangkan untuk apa barang itu dengan orang lain dalam kondisi yang tanpa paksaan, maka itu adalah sesuatu yang valid juga. Artinya distribusi ke ekonomi yang terjadi di masyarakat yang timpang, yang inequal ini, itu juga valid menurut Nozick. Itu nggak perlu diperbaiki, itu sudah valid karena dia berdasar pada self ownership, tadi ya labor theory of property, yang acquisition itu terkait dengan akuisisi objek di luar diri kita, dan apa trade ya, yang ketiga tadi trade ya, perdagangan yang adil, yang nggak tanpa koersi gitu ya. Maka atas dasar itu harus disimpulkan bahwa tatanan masyarakat yang unequal, yang tidak setara, adalah tatanan masyarakat yang adil gitu. Jadi upaya negara untuk meredistribusi kekayaan, untuk membalancing sehingga yang kaya lebih berkurang kekayaannya dan yang lebih lemah, yang paling lemah tadi itu agak sedikit membaik, itu adalah satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Itu unjustified. Itu nggak mungkin disebut adil. Jadi posisinya Mm. beda sekali dengan John Rawls. Gitu. Ya, itu seperti itulah. Itu antara liberty sama equality itu memang dua prinsip yang berbeda, sering bertentangan ya. Rawls mencoba mendamaikannya, membuatnya jadi sama, membuat jadi setara, tapi oleh Nozick dilawankan lagi, dikontraskan lagi. Nah, kalau kita bicara korupsi itu lebih seperti apa namanya? Tadi kan kita bicara sebenarnya uh, ideal institution ya. Jadi kayak institusinya itu diasumsikan berjalan sebagaimana seharusnya. Nah, korupsi itu terjadi ketika pada kenyataannya institusinya tidak berjalan sesuai seperti seharusnya. Nah, disitulah terjadi efek yang lebih parah daripada yang dibayangkan semula. Tapi yang menarik dari diskusi antara John Rawls, komunitarian, si Nozick, itu adalah bahwa bahkan belum sampai implementasinya secara aktual di lapangan, konsepnya sendiri sudah bermasalah. Justice, equality itu sendiri sudah bisa dibahas jauh sebelum kita membahas tentang corruption. Gitu. Corruption itu justru ya itu masalah, tapi itu hanya muncul belakangan ya, di dalam actual institution, inner workingnya. Gitu ya. Tapi kalau di dalam konsepnya sendiri itu sudah bermasalah, maka itu yang harus diperbaiki. Maka diskusi dari political philosophy rata-rata bergerak di situ ya, di bidang ideal institutions. Walaupun memang ada belakangan perubahan dari atau cara berpikir baru yang ditawarkan oleh orang seperti Amartya Sen ya. Ada bukunya dia The Idea of Justice tahun 2007 ya. Itu dia memberikan kontribusi baru. Dia pemenang Nobel Ekonomi Inggris juga dia, dan dia menulis mengkritik Rawls dan Nozick dan lain-lain karena mereka ini menurut dia berteori tentang keadilan dari sudut pandang ideal institution di situ tadi gitu. Padahal menurut dia nggak ada di ideal institution, yang ada adalah actual institutions kan, yang imperfect, gitu. Yang kita nggak pernah punya keadilan yang sempurna, nggak ada sistem yang sempurna. Maka yang harus dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya lebih komparatif, lebih menimbang ya. Jadi ada banyak pilihan, mana yang bisa kita pilih yang terbaik di antara semua pilihan yang tidak ideal ini. Jadi Mm. semacam dia mencari suatu situasi yang less unjust istilahnya gitu. Jadi bukan justice dalam pengertian yang sempurna, tapi less unjust, yang paling tidak adil, yang paling kurang tidak adil. Seperti Hmm, kurang lebih oke. gitu.
Nah, saya sekarang udah punya dua pertanyaan nih, Om. Ya. Jadi sebenarnya di personal statement ini saya sudah ngomongin tentang Veil of Ignorance, Oh, oke. tentang roles ini karena saya baca buku Justice yang dari Michael Sandel itu. Ya, Jadi ya. hook saya tuh di personal statement itu langsung menurut saya keadilan ini tidak mungkin bisa dicapai. Hmm. Nah, yang tadi Om ngomongin tentang Nozick, tentang liberty itu, Hmm. menurut saya sangat menarik. Boleh nggak Om expand sedikit Hmm. lagi? Ya, oke. Nozick itu dia menulis bukunya di beberapa tahun setelah John Rawls. Jadi dia Anarchy State and Utopia itu salah satu argumen yang paling clear, yang contoh kasus yang paling terang ya, paling nggak menggambarkan argumen dia adalah bayangkan ada seorang pemain apa saya lupa baseball gitu ya, orang Mm-mm. namanya Will Chamberlain. Nah, si Will Chamberlain ini bayangkan dia ada di dalam satu masyarakat Rawlsian. Dalam Rawlsian society itu berlaku prinsip tadi ya, basic liberties yang dijamin tadi, dan dua adalah prinsip maksimin istilahnya. Maksimin itu adalah yang paling minimal harus dimaksimalkan, paling lemah secara ekonomi harus diberikan bantuan barang sosial tadi ya oleh negara dari taxation. Nah, misalkan ini uh, dijamin gitu ya. Nah, kemudian bayangkan ada suatu proses di mana masyarakat itu memperoleh semuanya berdasarkan langkah-langkah yang sah gitu ya. Self ownership-nya terpenuhi, apa namanya, apa, ownership of, dari dunia yang di luar kita, artinya lewat kerja tadi, labor theory of property tadi terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah ada trade yang adil, gitu. Trade-nya tanpa koersi. Nah, bayangkan seperti itu, masyarakatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, menurut Nozick, Will Chamberlain ini pandai sekali bermain baseball kan, sehingga orang itu rela meluangkan sejumlah harta bendanya untuk menonton dia bermain baseball. Mm-mm. Apakah orang tidak boleh meluangkan harta bendanya lebih untuk menonton baseball? Kan boleh. Hak setiap orang itu self ownership dari setiap orang. Maka menurut dia ya wajar saja Will Chamberlain ini kemudian menjadi kaya lebih daripada yang lain. Mm-mm. Sehingga dari sini dia mau berargumen bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat itu terjadi secara alamiah. Dia tidak bisa diganggu gugat oleh intervensi negara, karena sebetulnya itu adalah intervensi negara itu disebutnya dia adalah satu uh, upaya yang sifatnya patterning ya. Patterning itu membuat pola atas sesuatu yang sifatnya random gitu ya. Atau sesuatu yang sifatnya organik. Kalau dia dipaksakan dengan adanya satu pola, justru itu malah tidak adil. Jadi Mm. Will Chamberlain ini adalah fenomena yang ibaratnya naturally occurring gitu lah di dalam masyarakat. Ada orang yang kemudian lebih kaya karena dia lebih dianggap ahli, lebih dianggap kayak pemain biola, pemain musik gitu ya, musik klasik gitu kan, yang top kan juga pastinya lebih tinggi biayanya kan, dan Mm-mm. masyarakat mengakui itu, gitu. Itu adalah bagian dari pengakuan masyarakat. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa itu adalah ketidakadilan. Itu adil karena Mm-mm. distribusi talent orang kan beda-beda ya. Seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Itu argumen dari Nozick, sehingga usaha negara untuk melakukan memaksa orang untuk tidak boleh meluangkan uang lebih kepada orang-orang seperti Will Chamberlain adalah justru pemaksaan, justru satu apa namanya apa namanya ya, ketidakadilan. Maka yang dibutuhkan adalah suatu anarki, anarkinya tapi dalam pengertian anarki yang bukan chaos ya, bukan yang peperangan atau apa, tapi lebih seperti setiap orang sesuai dengan self interestnya. Jadi Mm. keadaan. Jadi dia ini bagian dari gerakan libertarian di Amerika. Kalau kamu pernah dengar istilah nama-nama seperti von Hayek ya, ekonom dari Austria, Austrian Economics rata-rata seperti itu ya. Siapa Milton Friedman dan seterusnya itu kayak gitu. Dan semua yang terhimpun di belakang Reagan, Mm. Ronald Reagan di Amerika, Thatcher di Inggris dan seterusnya itu. Jadi libertarian yang merasa bahwa negara itu seharusnya minimal saja mengatur masyarakat, mengatur ekonomi masyarakat. Jadi nggak boleh ada pajak, apalagi progressive tax ya. Itu lebih parah lagi. Jadi pajak tuh harusnya sangat-sangat minimal, kalau perlu nggak ada. Negara itu fungsinya hanya satu, yaitu memastikan supaya tidak terjadi kriminalitas. Jadi semacam night watchman gitu ya, penjaga malam gitu ya. Kayak seperti satpamnya,
pemilik usaha ya. Negara itu fungsinya adalah semacam satpamnya pemilik usaha, satpam pabrik gitu ya. Orang yang menjaga supaya tidak terjadi kriminalitas sehingga transaksi bisnis bisa berjalan. Gitu. Jadi intinya adalah seperti itu kalau dari sudut pandang musik. Oke. Jadi em, menurut Nozik ini, semua orang sudah pasti atau ada beberapa orang yang lebih talented daripada orang lain. Ya, Tapi itu tidak boleh apa ya? em, itu rights mereka untuk self hmm, ownership. ya, Emang dalam situasi apa yang menurut Nozik ini apa ya melanggar self ownership? Apakah pernah ada suatu kejadian di history yang ya, ada dan itu terjadi setiap hari bahkan sampai sekarang ya di Indonesia ataupun di semua negara di dunia yaitu taxation. Ketika ada hmm, taxation itu kan sebetulnya melanggar self ownership. Orang memiliki dirinya, orang memiliki hasil kerjanya, tapi kenapa hasil kerja saya, diri saya itu dipajakin? Untuk kemudian pajaknya digunakan untuk membiayai misalnya panti asuhan, membiayai bantuan langsung tunai untuk orang yang kurang mampu gitu. Itu kan duit saya, itu kan pencurian. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi semua taxation adalah theft menurut Robert Nozick. Itu adalah pencurian. Karena seharusnya itu setiap orang entitled terhadap apa yang mereka punya. Gitu. hmm, Nah, entitlement ini diambil, itu adalah theft. Kayak gitu. Jadi cara pandangnya agak-agak ekstrim sih. iya. Tapi dengan tidak kontribusi melalui tax, bukan Hmm. bukannya mereka justru act out of self interest yang seperti Rawls mengatakan. Ya, tapi kalau di dalam si Nozick, self interestnya tuh sangat sempit ya. Artinya memang bukan tidak ada pertimbangan tentang kayak tadi apa veil of ignorance dan seterusnya. Dia nggak bermula dari situ. Dia bermulanya dengan dari tadi ya asumsi bahwa setiap orang tuh memiliki dirinya sendiri. Hmm. Kemudian dia mengasumsikan bahwa ada berlaku labor theory of property, bahwa original acquisition dari wealth itu adil, kemudian transaksi dari wealth itu juga adil, maka semua yang dihasilkan dari itu otomatis adil. Ya itu konsep dia tentang keadilan. Jadi dia nggak mengasumsikan ada suatu masyarakat yang memilih out of self interest di dalam veil of ignorance, itu nggak ada. Hmm. Ada pemikir lain yang mengkritik Rock Nozick dan banyak tentu saja, tapi salah satu itu dari sudut pandang kiri dan leftist Inggris juga, namanya Gerald Cohen. Dia sering kelompoknya disebut sebagai analytical Marxism. Jadi Marxism tapi yang versi analitik Anglo-Saxon. Nah, yang dikritik oleh Gerald Cohen adalah tesis atau pandangan tentang self ownership. Apakah betul orang punya dirinya sendiri? Itu kan aneh ya. Kita bisa punya barang ya, kita punya meja, punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Tapi memiliki dirinya sendiri itu kok aneh rasanya. Dalam arti apa self ownership ini bisa dikatakan ada? Karena toh kan dalam misalnya dalam keluarga, ya kan kita dimiliki oleh misalnya dalam kehidupan keluarga ya kita Mm-mm. orang tua dimiliki oleh anaknya, suami dimiliki oleh istrinya kan ada part dari diri kita yang sebetulnya bukan milik kita dan itu Mm-mm. kan fakta sosial. Jadi dalam arti itu nggak pernah ada sepenuhnya self ownership itu gitu. Karena ada Mm. other ownership juga gitu, dalam diri kita. Kita saling memiliki dengan masyarakat sekitar kan. Jadi idealisasi Nozick tentang self ownership itu problematis buat Cole. Ya. Em, jadi yang tadi Om katakan di awal bahwa em, korupsi adalah saat institusi tidak kerjakan seperti yang mereka harus. Em, tapi sebenarnya sudah ada problem dari konsep keadilan, Ya. ya kan? Nah, em, dari situ saya mau tanya lebih tentang korupsi, Om. Hmm. Jadi dari umur segini, saya sudah punya beberapa teman yang Hmm. berkaitan dengan kasus korupsi. Ya. Tapi ya bapaknya atau ibunya, Oke, oke, oke. bukan dianya. Oke. Ya mungkin nyogok polisi sebentar yang Hmm. itu juga. Tapi Ya, em, ya.
Tapi pertanyaan saya begini, tentu aksi korupsi adalah sesuatu yang tidak baik. Hmm. Tapi apakah pasti orang yang korupsi adalah orang yang tidak bermoral? Soalnya banyak juga yang sebenarnya ya bisa dibilang beragama atau figur ayah yang baik dan lain-lain. Bagaimana kita bisa mengukur imoralitas? Ya, ya. Eh, Menurut saya korupsi itu di dalam konteks masyarakat tertentu itu seperti bagian dari eh, apa ya, cara bekerja yang normal gitu ya. Mm-mm. Tentu tidak ya di Barat ya, di Eropa, Amerika korupsi itu evil kan, dia sesuatu yang mengandung niat jahat ya. Sedangkan di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur itu persepsi tentang korupsi itu bisa dilihat sebagai bagian dari semacam moral sosial yang tidak dikatakan gitu. Sama seperti halnya kita uh, apa ya mengadakan kegiatan sosial, kemudian kita memberikan bantuan ke masyarakat seperti itu. Jadi proses silaturahmi. Nah ini yang kadang-kadang agak lain nih konsepnya ketika dipakai dalam konsep Eropa, ketika dicari istilah itu mens rea apa niat jahat itu kadang Mm-mm. tidak ditemukan karena korupsi itu dasarnya kadang-kadang bukan untuk memang untuk mempengaruhi untuk mengakses satu sumber daya dengan cara membayar menyogok dan seterusnya ya tapi kadang-kadang out of itu morality apa Eastern morality dan seterusnya seperti itu ya jadi memang ada argumen seperti itu dan saya nggak tahu apakah itu betul apakah ada Eastern morality di mana orang memberikan katakanlah gratifikasi atau suap gitu ya sebagai bagian dari pergaulan sehari-hari saya nggak tahu tapi itu sering terjadi seperti itu dan apa namanya uh, problemnya adalah kemudian korupsi itu juga adalah satu proses di mana satu kadang-kadang itu bagian dari sistem yang tidak dinyatakan gitu ya. Kalau dia nggak ada korupsinya, nggak akan jalan. Gitu. Maka dia harus melakukan korupsi. Jadi dia bisa dilihat juga sebagai fitur dari sistemnya. Sistemnya ini sendiri kadang-kadang mengandung fitur yang mendorong atau menstimulasi terjadinya korupsi, yaitu dengan orang yang apa namanya cenderung lebih uh, membuat ingin pekerjaannya selesai maka harus membayar sesuatu ya, gitu. Jadi itu problem sih problem dari sistemnya tapi juga problem di moralitinya mungkin morality dari masyarakatnya standar tentang apa yang seharusnya itu include di dalamnya adalah langkah-langkah yang oleh Barat dilihat sebagai korupsi. Hmm, oke. Tapi em, apakah bisa mengukur imoralitas? Bagaimana kita pandang jika seorang itu orang yang baik atau orang yang jahat? Ya kalau morality itu sebetulnya sesuatu yang di dalam di filosofi itu diperdebatkan ya artinya uh, Mm-mm. bahkan ada yang disebut sebagai meta ethics jadi suatu kajian yang membahas apakah ethical statement itu bermakna atau enggak. Misalnya kebaikan adalah utilitas bagi the greatest numbers gitu ya, dalam versi utilitarian. Itu kan satu ungkapan yang menurut kaum meta ethics itu nggak ada maknanya. Itu maknanya apa? Kalau kalau misalnya kita bicara adalah sekarang langitnya cerah gitu, kita bisa Mm-mm. memverifikasi dengan melihat oh langitnya memang cerah gitu. Tapi Mm-mm. kalau menolong orang lain adalah perbuatan baik, itu kita memverifikasinya gimana? Menolong orang lain oke lah kita bisa verifikasi tapi perbuatan baiknya itu kan nggak bisa kita verifikasi ya. Karena Mm-mm. dia konsep dia bagian dari satu konsep yang nggak ada kenyataan nggak bisa ditunjuk secara ostensif di dunia nyata jadi itu adalah satu problem di dalam meta ethics ya jadi bahwa nggak semuanya nggak pernyataan etis itu kadang susah diberikan landasannya. Nah, tapi ada juga yang melihat yang secara etik posisinya lebih substantifis, jadi bahwa mengakui bahwa memang ada nilai yang disebut baik, Mm-mm. adil dan seterusnya, dan itu berlaku universal. Orang seperti G.E. Moore itu di Inggris, dia pendiri dari analytical philosophy, salah satunya bersama Bertrand Russell, dia menulis satu buku pendek judulnya Principia Ethica. Yang di dalamnya dia menerangkan bahwa yang baik, the good, itu adalah sesuatu yang nggak bisa dijelaskan berdasarkan suatu properti natural. Natural property misalnya seperti kekayaan atau utility dan seterusnya gitu ya. Utility sebanyak-banyaknya bagi orang yang lebih banyak gitu ya. Itu nggak bisa. Karena the good sendiri adalah sesuatu yang katakanlah transcendental gitu. Dia tidak bisa Mm-mm. diartikan sebagai benda-benda sebagai contoh-contoh seperti itu.
Nah, itu adalah satu posisi yang lebih substantifis. Dan dalam perspektif itu, ada ukuran keadilan, kebaikan yang berlaku umum. Jadi ketika tadi kembali ke kasus korupsi, kalau misalnya korupsi itu adalah jahat, menurut itu, maka otomatis dia jahat dimanapun, di barat ataupun di timur. Sehingga ketika terjadi korupsi di Indonesia misalnya, maka itu harus ditangani dengan cara yang sama seperti kita menangani korupsi di barat. Jadi substantivisme itu mengimplikasikan universality yang akhirnya mengimplikasikan satu model yang sama untuk semua dalam menangani kebaikan dan keburukan. Nah, tentu saja ini problematis ya. Cara berpikir universalis ini sekarang, terutama dengan kesadaran postkolonial sekarang ya, di mana-mana, Mm-mm. di mana banyak negara bangsa yang dulunya terjajah oleh Eropa dan seterusnya sekarang kan membebaskan diri secara kultural dan merasa bahwa sudut pandangnya terlalu Eurocentris. Eurocentric viewpoint itu adalah cara pandang yang melihat ukuran segalanya itu pada Eropa. Dan ini yang kemudian diterapkan dalam kasus-kasus seperti itu, seperti misalnya ukuran tentang kemajuan masyarakat, ukuran tentang literasi, tentang apa namanya kecerdasan, ukuran tentang perkembangan kebudayaan itu kan sangat-sangat Eropa. Dan itu yang kemudian seringkali diprotes. Sama halnya dengan itu, korupsi itu. Jadi ukurannya seringkali Eropa ya. Walaupun ya kita agak susah juga ya menganggap bahwa atau berargumen bahwa korupsi itu baik itu nggak hampir nggak mungkin. Tapi Mm-mm. uh, menggunakan satu cara berpikir dengan model Eropa untuk semua kasus itu kayaknya juga nggak adil juga. Nah itu jadi ada dilema seperti itu. Oke, oke. Em, kan Om bilang bahwa morality ini atau meta ethics em, gak bisa apa ya adalah konsep yang susah di apa ya dijustifikasi atau mungkin diukur. Hmm. Em, jadi saya mulai mikir, kadang orang menggunakan agama Hmm. sebagai kompas moral mereka. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak beragama? Apakah mereka adalah orang yang tidak bermoral? Jadi saya baca tentang Immanuel Kant's categorical imperative yang tentang universality yang Hmm. Om mengatakan sebelumnya. Tapi apa sih mungkin problem lagi yang tidak bisa dilihat Hmm. dari sini? Ya, kalau sebenarnya ada moralitas di luar agama ya. Jadi Mm-mm. secular morality itu ada dan tradisinya panjang sekali dari sejak era Yunani, Romawi, terus Eropa Barat dan seterusnya itu banyak ya. Dan di tradisi Timur juga banyak sekali moralitas yang lainnya bukan keagamaan. Mm-mm. Misalnya estetik, keindahan ya, itu bisa kita jadikan landasan bagi morality. Kayak apa namanya, kita mengapresiasi keindahan dari kebersamaan, perbedaan gitu ya, sehingga kita nggak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Itu kan juga satu Mm. justification yang non religius kan sifatnya. Oke. Dia lebih estetik daripada religius. Nah itu juga bisa dilakukan. Artinya tidak hanya monopoli dari agama saja moralitas itu. Nah, salah satu contoh dari moralitas sifatnya sekular itu adalah yang buku juga kritik of practical reason ya. Nah, disitulah dia menguraikan teori etikanya dia. Nah, prinsip pertama, prinsip yang paling terkenal dari dia adalah yang disebut sebagai categorical imperative. Jadi ada dia membedakan Mm-mm. dua sebenarnya, ada hypothetical imperative sama categorical imperative. Hypothetical imperative itu adalah suatu imperatif, suatu perintah moral yang hypothetical. Jadi artinya ada istilah itu ada jika dan maka, if then. Kalau saya Oke. ingin sukses, maka saya harus bekerja keras. Itu adalah hypothetical imperative. Mm-mm. Dia nilai moralnya nggak terlalu besar gitu ya, karena dia bersifat kondisional ya, bersifat bersyarat. Gitu. Ya kalau karena saya ingin sukses saja, maka saya kemudian melakukan nolong orang lain sehingga nama baik saya meningkat di masyarakat. Misalnya gitu. Itu satu hal yang kondisional ya. Jadi menolong orang lain karena ada pertimbangan self interest. Nah, yang kedua yang diajukan oleh Kant adalah kategorical imperatif itu di mana bahwa kita menolong orang lain itu tanpa mempedulikan diri kita sendiri gitu ya, tanpa Mm. mempedulikan self interest kita gitu. Jadi dan dia tidak didasari oleh hukum.
bukan karena saya diperintah untuk berbuat baik, maka saya berbuat baik, tapi karena saya ingin berbuat baik. Jadi ada satu Hmm. ketulusan. Nah itu di situ dia membedakan antara dua jenis moral agent. Yang pertama adalah moral agent yang otonom sama yang heteronom. Yang heteronom Hmm. ini maksudnya nom ini kan artinya dari asal katanya dengan bahasa Yunani nomos. Nomos Hmm. artinya hukum. Hetero artinya yang lain, jadi hukum yang lain. Heteronomos itu artinya moral agent ini melakukan suatu tindakan moral karena diperintah oleh nom. Dan itu tidak bernilai secara moral. Hmm. Tindakan moral itu hanya bernilai kalau dia otonom. Kalau dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Nomosnya adalah autos diri. Dia tidak ada yang memerintahkan orang untuk berbuat baik, bahkan mengorbankan jiwanya untuk menolong orang lain kan. Tapi toh itu dilakukan, nah itu maka nilai moralnya tinggi. Nah Hmm. itu dan sifatnya adalah ciri dari kategorical imperatif adalah segala hal yang bisa diuniversalkan yang kamu bilang tadi. Hmm. Dibayangkan misalnya saya ingin melakukan sesuatu secara moral ya, entah itu baik atau moralnya yang buruk. Nah, bayangkan tindakan itu kamu universalkan, orang lain melakukan itu ke kamu. Apakah kamu bisa menerima atau enggak? Jadi Hmm. orang itu ketika melakukan memilih mana tindakan moral yang bisa dibenarkan dan tidak itu melakukan abstraksi ke ranah ke satu situasi universal itu. Jadi membayangkan diri dikenai tindakan yang sama seperti kita mengenai orang lain. Kalau kita merasa itu oke, nggak masalah, lebih baik misalnya menolong membantu orang lain yang memberikan sumbangan dan sudah oke, jadi kalau saya menerima itu juga nggak apa-apa, maka itu artinya bisa diuniversalkan. Hmm. Artinya dia adalah kategori imperatif. Nah ini yang menjadi dasar dari Western ethics sampai hari ini ya. Si Oke. Kantian filosofi ini ya, dia sangat berpengaruh sekali sampai sekarang. Idenya tentang otonomi tadi juga sangat berpengaruh sampai sekarang pun itu jadi penting kan, bahkan dalam tradisi hukum kan dicari motif kan, orang perlu tahu motif dari tindakan hukum itu dilakukan itu apa. Kalau motifnya jahat ya berarti Hmm. ada kejahatan, kalau nggak ada motif kejahatan tapi dia melakukan kejahatan berarti itu sesuatu yang karena dia tidak sengaja gitu. Jadi Hmm. hukumannya jauh lebih rendah. Nah, itu kan mengasumsikan Hmm. dikotomi kantian antara otonomi dan heteronomi tadi. Kalau dia diatur oleh sesuatu yang berada di luarnya, maka ya beban moralnya lebih rendah. Cuma problem dari etika kantian ini muncul di abad ke-20 ya, yaitu dengan munculnya fasisme, Nazi dan seterusnya itu. Hmm. Misalnya kalau kamu baca bukunya Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem gitu ya. Jadi tentang pengadilan satu tukang jagal Nazi namanya Adolf Eichmann yang ditemukan di tahun kalau nggak salah tahun 60-an, terus dibawa ke Jerusalem untuk disidang. Itu kan Eichmann pembelaannya bilang bahwa saya ini tidak melakukan pembunuhan pembantaian itu karena saya pengen, tapi karena saya disuruh. Dan karena saya adalah seorang pejabat, saya tunduk pada hukum negara Jerman Nazi, maka saya harus melakukannya. Bukan karena saya ingin. Jadi dia seperti mengajukan argumen Kantian bahwa dia ini adalah agen moral yang heteronom, bukan otonom. Sehingga dia tidak seharusnya dihukum mati. Nah ini yang Hmm. dianalisis oleh si Hannah Arendt dengan bagus ya. Dia bilang bahwa evil hari ini itu muncul bukan karena niat jahat. Hmm. Evil itu muncul karena orang nggak peduli apakah ada niat jahat di balik peraturan atau tidak. Nah, itu yang disebut sebagai banality of evil. Evil itu banal, bukan sesuatu yang hero apa ya dramatik gitu ya. Bukan karena ada mastermind di belakang setiap orang untuk melakukan kejahatan gitu ya. Hmm. Enggak, tapi karena simply karena orang dengan bodohnya mengikuti aturan aja. Tanpa secara kritis bertanya aturannya itu benar apa enggak. Jangan-jangan aturannya yang salah secara moral. Aturan untuk membantai orang lain kan salah secara moral. Jadi itu yang menurut dia menjadi problem dari etika kantian. Dia hanya berhenti pada level prosedur. Apakah dia dilakukan atas usaha sendiri, atas nilai-nilai apa, cara proses mental sendiri, ataukah hanya sekedar mengikuti peraturan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, problemnya adalah evil itu bisa menjadi banal. Nah ini yang kemudian dikembangkan oleh filsuf seperti Jacques Derrida di akhir abad ke-20 dengan konsep bahwa keadilan itu selalu berada di luar hukum. Di letters of the law itu di dalamnya nggak ada keadilan. Di dalamnya hanya ada apa yang legal dan ilegal. Tapi Hmm. keadilan sendiri itu adanya di luar hukum. Keadilan itu nggak pernah bisa dirumuskan oleh hukum. Dia ineffable gitu. Jadi tidak terkatakan. Sesuatu yang selalu lepas, luput dari hukum.
Nah, ini satu, Derrida sendiri kan adalah seorang pemikir yang sangat terkenal dalam era postmodern kan, dan dia pendekatannya seperti itu. Jadi dia memandang bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, kebaikan pun juga sama ya. Dia tidak bisa dihabiskan oleh tindakan yang so-called baik gitu. Jadi segala tindakan, segala hukum itu hanya bisa berusaha mendekati keadilan, mendekati kebaikan. Kebaikan sendiri nggak bisa dirumuskan. Dia tidak percaya bahwa keadilan bisa diuniversalkan seperti seperti siapa? Immanuel Kant. Wow, sangat interesting ya Om ini. Aku catatannya banyak banget ini Om. Em, ya, aku tadi nggak pernah mikir tentang keadilan dari perspektif evil atau kejahatan. Selalu dari selama ini aku mikirnya ini karena serakah, ini karena serakah maka ada korupsi. Tapi, wow, ini aku pasti harus baca banyak nih abis ini Om. Tapi mungkin aku saya mau lompat lagi ke Hmm, soal korupsi lagi ya Om. ya, Em, yang tadi Om bilang bahwa korupsi ini juga adalah fitur dari sistemnya kan. ya, ya. Nah, saya pernah berpikir apakah negara Indonesia itu dalam tanda kutip sudah ditakdirkan untuk jadi korup. Karena kalau lihat sejarah sudah banyak sekali terjadi korupsi. Jadi apa ya udah inevitable, nggak mungkin kita bisa balik lagi tanpa korupsi. Hmm. Sebetulnya setiap negara itu kasus korupsi selalu ada ya sampai sekarang. Cuman Hmm. memang porsinya yang beda. Di Indonesia mungkin masih sangat banyak gitu, sedangkan di tempat lain mungkin sudah jauh lebih sedikit gitu. Mungkin karena pressure sosial juga berpengaruh ya. Artinya di barat apa namanya, kan ada apa namanya, guilt sama shame gitu kan, dua dua Mm-mm. emosi negatif yang berbeda ya. Kalau di barat itu orang digerakkan oleh guilt, menghindari rasa bersalah. Kalau bisa jangan sampai melakukan perbuatan yang salah, maka oleh karena itu lebih cenderung menjunjung tinggi hukum dan seterusnya. Kalau sedangkan di timur itu lebih menghindari shame kan, menghindari rasa malu, dan rasa malu ini munculnya adalah ketika orang tidak sukses atau orang tidak membagi duit untuk tetangganya atau diomongin orang dan seterusnya, maka korupsi itu menjadi jalan untuk mengatasi shame itu mungkin ya. Kalau itu Hmm. adalah satu problem kultural lah pada akhirnya gitu. Nah, cuman memang di dalam negara-negara yang lain sebetulnya kalau dari segi korupsi tetap saja ada gitu. Cuman problemnya adalah bagaimana menciptakan satu mekanisme, entah itu secara hukum ataupun secara sosial juga, yang ada apa ya, membuat korupsi itu tidak perlu gitu. Misalnya kalau secara hukum kan ya dengan peraturan yang lebih ketat mengatur tentang misalnya penyitaan aset seperti itu ya. Hasil Mm-mm. korupsi disita asetnya, terus kemudian plus harus mengembalikan dana yang dikorupsinya dan seterusnya seperti itu ya. Dan kemudian kalau untuk dari segi social pressure-nya ya mestinya lebih apa, orientasi pada kekayaan itu harus agak di tone down sedikit, karena salah satu dari insentif orang melakukan korupsi itu kan kekayaan dan sebagainya. Ada satu solusi yang sifatnya itu yang lebih diskusinya lebih ke arah social justice, tapi menurut saya relevan di dalam kasus mengatasi korupsi ya, yaitu pemberlakuan sistem yang disebut sebagai limitarianism. Limitarianism itu satu konsep baru. Sebenarnya idenya udah lama, tapi baru-baru ini diangkat kembali secara sistematis oleh seorang filsuf Belanda namanya Ingrid Robbins. Ingrid Robbins ini adalah seorang perempuan filsuf yang muridnya Amartya Sen dari Inggris, yang konsepnya adalah bahwa wealth itu harus dilimitasi. Jadi limitation of Hmm. wealth dalam taraf tertentu. Misalnya orang itu kalau sudah kaya, dia semakin kaya lagi itu ada dua fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah penambahan kekayaannya itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kualitas hidupnya. Hmm. Misalnya orang punya 500 triliun sama 502 triliun, itu nggak terlalu beda jauh dibanding dengan orang punya 1 triliun atau 2 triliun. Itu kan beda ya. Jadi pada tingkat Hmm. tertentu penambahan kekayaan itu nggak memberi efek apa-apa yang signifikan. Sedangkan kalau kekayaan yang dimanfaatkan oleh pihak lain itu akan jauh lebih terasa untuk membantu anak yang tidak bisa sekolah, kemiskinan dan sebagainya, jauh lebih terasa. Maka beyond certain limit itu uh,
acquisition of wealth itu secara moral tidak bernilai. Tidak ada nilai moral dari orang untuk menjadi lebih kaya karena dia sudah tidak memberikan manfaat moral apa-apa gitu. Orang tidak jadi lebih baik secara kehidupannya. Dan yang kedua adalah dia bisa menjadi apa social pathology gitu. Ketika kekayaan itu mencapai certain limit dan melebihi certain limit itu muncul certain pathology, yaitu tadi uh, dia itu seperti magnet yang akan menarik segala bentuk yang negatif. Artinya korupsi, pelanggaran hukum, apa seolah-olah dia warga negara kelas satu, warga yang lain itu warga negara kelas 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada semacam privilege yang datang karena kekayaan mencapai limit tertentu. Nah ini yang Mm-mm. menurut si Ingrid Probains harus diregulasi. Gitu. Caranya adalah dengan menetapkan satu batas bagi kekayaan. Misalnya kita nggak tahu di setiap negara pasti beda ya. Misalnya katakanlah kekayaan di atas berapa? 10 triliun gitu ya. Di atas 10 triliun itu dianggap sudah melebihi limit of wealth yang pantas. Sehingga lebih dari itu negara wajib mengakuisisi, mengambil berapapun yang dihasilkan lebih dari 10 triliun itu untuk kemudian membagikannya ke masyarakat dalam bentuk sekolah, Hmm. pendidikan gratis, kesehatan dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu, insentif untuk korupsi kan jadi berkurang ya. Kalau kita Mm-mm. batasi. Jadi untuk apa kita korupsi? Toh harus diambil juga sama negara dibagi-bagiin ke masyarakat. Jadi itu salah satu cara yang menarik ya untuk mengatasi. Walaupun Hmm. tentu saja problematis juga ketika aturan itu diterapkan kan pasti bisa terjadi ada capital flight kan. Orang tahu nih besok akan diterapkan aturan limitarian. Ya udah duitnya apa pindah ke Bahamas atau mana bank-bank di Amerika apa Latin atau di mana lah supaya aman atau di Swiss gitu ya supaya terhindar dari pengambil alihan oleh negara dan seterusnya. Seperti itu. Hmm. Oke. Jadi sekarang saya lihatnya lagi ada muncul topik keadilan. Hmm, Em, kan yang tadi Om bilang ini harus diregulasi untuk ya, menghindar ya korupsi atau apalagi dengan cara ya mungkin kalau melewati batas kekayaan itu diapain gitu. Nah, tapi di satu sisi yang lain itu tentang self ownership lagi. Kalau hmm, itu emang kerja keras saya sudah menghasilkan sampai segitu banyak. Kenapa diambil? Emang itu kerja keras saya. Jadi balance-nya itu gimana? Dari satu sisi tuh saya rasanya diambil hak hmm, saya. Tapi dari sisi yang lain ya banyak banget orang lain yang juga perlu uang ya. itu. Ya, itu memang dari spektrum politik yang beda ya. Nozick dari spektrum libertarian, kanan, Mm-mm. ultra kanan. Sedangkan si Ingrid Ropains itu sosial demokrat, dia center left. Jadi memang beda. Proposalnya untuk social reform itu lain sekali gitu. Jadi memang nggak akan ketemu di antara kedua itu ya. Yang satu ingin supaya orang kaya itu dibebaskan punya kekayaannya, sedangkan yang ini ingin redistribution of wealth. Walaupun nggak sedrastis Marx ya. Marx lebih drastis lagi. Lebih itu kan menghapuskan kelas sosial gitu ya. Itu lebih ekstrim. Tapi kalau Ingrid Robin sebetulnya itu masih manageable ya. Di dalam konteks institusi yang kita punya sekarang itu sangat masuk akal untuk diterapkan walaupun memang secara teknis susah. Dan memang argumen dia kan juga tadi ya soal bagaimana dengan self ownership orang, apakah kemudian itu kan terlanggar dengan kalau kekayaannya diambil. Nah, sebetulnya argumen Robbins tadi itu sebenarnya mengkritik self ownership ya. Dia bilang kan ada beyond certain limit kepemilikan penambahan kekayaan itu morally eh, tidak bernilai. Hmm. Artinya ya nggak ada nilainya sebetulnya, nggak ada manfaatnya juga buat si self-nya untuk bisa mencapai quality of life yang lebih bagus. Maka tidak ada tidak sebetulnya tidak ada buruknya kalau itu diambil. Gitu. Karena dia tidak mengurangi jumlah kekayaannya di bawah 10 triliun. Dia hanya mengambil yang lebih dari 10 triliun. Jadi artinya dengan itu bisa terwujud masyarakat yang so-called lebih setara, tapi bukan setara yang betul-betul sama ya. Setara, masih ada perbedaan sosial, ada kaya miskin, tapi yang miskin itu nggak mengerikan kemiskinannya, nggak sampai mati, dan yang kaya juga Hmm. nggak mengerikan privilege ya, gitu. Sampai akhirnya mengatur politik. Jadi itu kan Robbins itu melihat kekayaan itu
beyond certain limit akan menjadi penyakit sosial dari sosial patologi karena dia akan menjadi untuk kumpulan privilege yang akhirnya mengganggu demokrasi, mengganggu politik, mengganggu tatanan sosial sehingga semuanya kayak bergravitasi ya, seperti Mm-mm. magnet tadi ya, gravitating ke sosok yang ultra kaya ini. Makanya sekarang kita kenal apa oligarki dan seterusnya. Mm-mm. Oligarki kan persis itu ya, jadi akumulasi kekayaan di tangan sedikit orang yang akhirnya mengontrol seluruh republik. Sehingga republik bukan lagi menjadi urusan publik, tapi urusan segelintir orang. Oke. Jadi sepertinya tuh kebebasan atau keadilan ini memiliki banyak sekali definisi dan banyak sekali perspektif. Ya, Jadi ya. kalau dalam pertanyaan saya itu yang apakah kebebasan dan keadilan ini bisa dicapai? Ya mungkin bisa dicapai, tapi itu terlihat beda dari eh, menurut saya ini keadilan sudah dicapai, tapi orang lain mungkin ya itu nggak adil. Nah, Hmm, jadi saya mau tanya nih Om, pertanyaan terakhir saya. ya. Secara insting, mungkin manusia sudah tahu saat ada ketidakadilan. Tapi ke terus mungkin kita coba face that dengan mungkin demokrasi atau apa itu. Tapi yang saya lihat sekarang di Indonesia itu selalu ada demonstrasi, selalu ada kritikan terhadap pemerintah. Jadi eh, apakah ini tetap diperlukan kalau pada akhirnya tidak membawa perubahan? Karena ada yang pernah bilang ke saya bahwa tujuan dari demonstrasi atau freedom of expression itu bukan untuk mencapai keadilan, tapi lebih untuk didengar. Ya, kita nggak akan punya demokrasi tanpa demonstrasi, yang jelas itu ya. Oke. Demonstrasi itu adalah cara non formal untuk menyatakan pendapat. Karena kalau cara yang diakui hanya yang formal, maka tidak ada yang melakukan check and balances terhadap yang formal itu. Parlemen rakyat, demonstrasi, aksi massa itu adalah cara untuk memastikan supaya berlaku checks and balances terhadap yang melakukan proses yaitu DPR, pemerintah dan seterusnya ya. Semua turunan dari perwakilan rakyat itu. Dan maka kadang-kadang perlu aksi massa demonstrasi. Jadi dia adalah cara secara informal untuk memastikan demonstrasi itu hidup. Gitu ya. Jadi dia lebih tepat dipandang dari segi formalitasnya. Gitu. Yang satu itu formal, yang satu informal. DPR, MPR itu formal, aksi massa di jalanan, demonstrasi itu informal. Jadi jangan dilihat sebagai dua hal yang bertentangan, tapi sebagai dua subsektor aja. Kalau sesuatu yang di formal ini macet atau ada yang salah, persepsi misalnya keadilan tidak ditegakkan atau sistem peraturannya salah, maka rakyat mengingatkan dengan cara yang informal tadi, demonstrasi. Hmm. Nah, cuma semua ini, baik yang formal ataupun informal, itu mengasumsikan satu hal ya, yang pernah saya sebut dalam video itu soal self knowledge. Ya. Jadi bahwa Mm-mm. orang itu tahu apa kepentingannya, sehingga atas dasar kepentingan itulah dia bertindak di dalam konteks demokrasi. Gitu ya. Problem dari demokrasi adalah self knowledge ini ternyata tidak selalu benar. Gitu ya. Orang bisa salah mengerti kepentingannya. Saya pengen, misalnya saya pengen kenaikan upah gitu. Padahal yang sebetulnya saya butuhkan itu bukan sekedar kenaikan upah. Kalau upahnya naik, harga barang naik juga apa gunanya? Gitu. Yang saya inginkan adalah keadilan. Misalnya. Cuman saya nggak punya kosakata untuk mengatakan itu atau kerangka konsep untuk membayangkan keadilan, maka saya katakan uh, kenaikan upah. Jadi itu adalah satu hal yang problem dalam demokrasi, yaitu soal self knowledge bisa salah. Artinya ada problem kompetensi gitu. Dan ini satu dilema klasik dari demokrasi ya. Demokrasi itu selalu karena adalah pemerintahan berdasarkan pendapat rakyat, berdasarkan diskusi dari semua rakyat, maka partisipasi menjadi penting. Nah, tapi kadang-kadang untuk isu tertentu kan kompetensi lebih penting daripada partisipasi. Misalnya mengatasi pandemi. Bayangkan kalau pandemi itu diatasi dengan cara voting, ya pasti nggak akan ada Mm-mm. PSBB, pasti nggak akan ada pengetatan sosial dan terus ya karena orang pengen cari makan kan, orang pengen Mm-mm. bisa bekerja gitu, maka akan semakin parah pandeminya. Jadi kompetensi itu penting, tapi kompetensi dan partisipasi ini gimana mengatasinya? Jadi ada dilema antara dua hal itu. Di satu sisi ada partisipasi, di sisi lain ada kompetensi. Keduanya harus dibalance gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan utama dari demokrasi ya. Nah, aksi massa ataupun
pertimbangan yang terjadi di DPR, di perwakilan rakyat, itu sama-sama harus mengcombine dua itu. Dia nggak bisa murni hanya berdasarkan partisipasi gitu. Karena kegiatan politik yang didasarkan murni pada partisipasi itu berbahaya sekali. Dan kita pernah lihat dalam sejarahnya. Contoh, waktu Cultural Revolution di Cina, tahun 60-an di zaman Mao Zedong, Mao Zedong gitu ya. Itu kan mengutamakan partisipasi. Yang penting semuanya warga masyarakat itu eh, memimpin revolusi. Apapun yang mereka putuskan oleh anak-anak muda ini pasti benar. Akibatnya, karena mereka benci pada orang-orang tua, pada para pakar, dosen, mahasiswa, guru mereka, maka itu kemudian dimasukkan ke penjara, sehingga untuk running misalnya kedokteran, bagaimana cara mengoperasi, nggak ada. Karena Hmm. dokter-dokternya yang kompeten itu di penjara sama mahasiswa, gerakan guru, dan seterusnya. Jadi problemnya itu. Jadi sepenuhnya murni partisipasi, sehingga nggak ada lagi kompetensi. Harusnya ini Hmm. balance ya. Ada partisipasi, tapi juga ada kompetensi. Karena tanpa kompetensi nggak akan bisa diurus masyarakat. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kita harus balance antara kompetensi dan participation. Hmm, Tapi dari self knowledge ini makanya tidak selalu benar, maka kita harus ya, balance dengan ya, seseorang yang lebih lebih kompeten. pakar. Nah, pertanyaan saya ini, Om, mungkin ini agak kontroversial. Hmm. Tapi apakah em, reason kenapa sering terjadi ketidakadilan atau rasa ketidakadilan di masyarakat Indonesia adalah mungkinkah pemerintah kita ini kadang nggak kompeten untuk menjadi leader? Ya, itu juga sih. Karena seringkali kan terbukti salah ya. Misalnya menempuh satu teknologi percaya untuk mengembangkan satu teknologi tertentu di tengah jalan ternyata teknologinya tidak membuahkan hasil gitu kan sering terjadi itu dulu Mm-mm, mm-mm, sejak zaman SBY yang saya ingat ya dulu ada beras super toy gitu ya atau apa itu yang ternyata enggak ternyata apa itu dasar saintifiknya enggak jelas ternyata dan itu berlanjut terus sampai sekarang kan jadi memang problem kita adalah itu jadi ada persepsi tentang inkompetensi pemerintah gitu ya dalam mengelola pembangunan ini. Jadi dan itu yang membuat akhirnya partisipasinya juga menurun ya. Karena dia melihat wah ini kok nggak kompeten, maka keinginan untuk mendukung pemerintah juga menurun. Jadi ada hubungan nih antara kompetensi dan partisipasi. Kalau kompetensinya turun terlalu jauh, partisipasi juga otomatis akan turun karena orang merasa untuk apa mendukung satu pemerintah yang sama sekali nggak kompeten gitu. Kayak gitu. Jadi ada korelasi lah di antara dua hal ini. mm. Oke. Tadi saya bilang itu pertanyaan terakhir, tapi sekarang ini Ya, terakhir-terakhir. Em, Menurut Om, ya kalau kita harus balance, tapi balance-nya juga susah, dan ini sudah fitur dari sistem, how do we solve it? Apa itu solusinya untuk meningkatkan standar em, masyarakat Indonesia? ya karena masalahnya sangat kompleks ya. Jadi mungkin nggak ada satu solusi yang sifatnya final, tapi kita bisa merakit atau mencampurkan beberapa solusi. Misalnya untuk masalah wealth income distribution tadi yang tidak tidak fair, tidak equal tadi itu, ya kita bisa pakai sistem yang ditawarkan oleh si Ingrid Robains tadi, limitarianisme gitu. Kita harus tetapkan dulu batas dari kekayaan di Indonesia itu berapa. Beda dengan negara lain nggak apa-apa gitu lalu kemudian menciptakan sistemnya gitu ya untuk bisa mengenforce itu gitu. Nah itu akan membantu sangat membantu melakukan memberikan dasar bagi keadilan yang lebih inklusif karena keadilan itu kan sekarang di Indonesia tidak inklusif dia eksklusif dia ada adil hanya bagi orang yang bisa bayar yang nggak bisa bayar nggak adil gitu. Jadi uh, seharusnya keadilan lebih inklusif gitu. Dan artinya ya itu dia memberikan dasar dengan cara redistribusi kekayaan, redistribusi kesempatan, opportunities untuk bisa mengakses sekolah yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, sehingga kesempatan untuk bersaing lebih tinggi gitu ya. Itu satu prasyarat menurut saya yang dasar gitu. Tapi selain itu juga harus dikombin dengan misalnya tadi apa namanya pandangan misal sistem yang bisa meregulasi lebih ketat lagi korupsi terus kemudian mengatur supaya kompetensi di dalam demokrasi itu bisa
dijaga, dipelihara gitu ya. Jadi artinya perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa memang meritokrasi itu terjadi gitu, bukan hanya janji kampanye. Gitu. Karena seringkali kan meritokrasi atau kepemimpinan berdasarkan pakar itu seringkali muncul waktu kampanye, tapi waktu pelaksanaan kan enggak ya. Yang terjadi adalah jadi orang dipilih karena partainya, bukan karena pakarannya. Nah ini juga satu hal yang apa namanya penting untuk diperbaiki ya. Bagaimana kemudian menempatkan kompetensi itu di dalam konteks demokrasi. Gitu. Jadi campuran dari berbagai hal itu yang saya pikir bisa paling enggak walaupun enggak jadi solusi yang paling akhir, tapi paling enggak dia bisa mengawali lah kita percakapan yang lebih baik tentang apa namanya keadaan Republik ini ke depan. Gitu. Oke, Om. Mungkin thank you so much ya, Om. Tapi Ya, boleh sama-sama. nggak kita post untuk Siap, screenshot? siap. Oke, bentar. Oke. Eh, 3, 2, 1. Oke, thank you banget ya Om. Ini aku jadi Ya, wow, like abis ini pasti aku akan melakukan banyak sekali riset. Tapi terima kasih banyak Om udah meluangkan waktu. Ini ya. aku sangat seneng dan passionate bisa ngomong dengan Om. Sip, sip. Iya, Sama-sama. thank you ya Om. Have Ya, a good ya, day. mari-mari sukses ya di Iya, risetnya. makasih Om. Tu 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 tu.